Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Bagaimana hukum jual ginjal untuk kebutuhan ekonomi keluarga? Barakallahu fikum, sebenarnya bukan hanya ginjal, sekarang itu organ tubuh manusia apa saja bisa dijual. Mulai dari ujung rambut sampai ujung kuku, itu semuanya bisa diuangkan. Tapi yang jadi masalah adalah bagaimana hukum memperjualbelikan hal tersebut. Kalau untuk masalah kebutuhan ekonomi, kita nggak boleh menjadi apa-apa jadi dilakukan begitu karena alasan kebutuhan. Tidak boleh. Ya. Jadi kita tidak diperbolehkan melakukan hal-hal yang haram hanya karena alasan kebutuhan ekonomi dan lain-lain. Barakallahu fikum, sekali-kali kita yang barangkali merasa mengeluhkan hidup dan lain sebagainya, cobalah lihat kehidupan Nabi kita. Nabi Muhammad itu nggak pernah kenyang 2 hari berturut-turut loh ya. Makan roti 2 hari berturut-turut itu nggak pernah. Bahkan Nabi Muhammad itu pernah sampai 3 bulan berlalu itu di rumah beliau itu hanya ada kurma sama air, tiap hari makan itu mulu begitu, nggak ada kompor nyala itu dan lain sebagainya. Sebenarnya kalau kita itu untuk hidup saja, tujuannya untuk hidup dan mikirin hidup itu nggak terlalu puyeng. Sebenarnya yang bikin puyeng itu kan masalah gaya hidup ya, itu yang bikin kita jadi puyeng akhirnya. Itulah yang bikin kita stres, itu yang bikin kita akhirnya jadi tidak warok, itu yang akhirnya membuat kita jadinya melirik hal-hal yang haram. Itu dikarenakan kita terlalu memikirkan persoalan itu. Kalau seandainya yang kita pikirkan hanya persoalan hidup saja, sangat simpel sekali. Coba dibuka dalam kitab Ar-Riqaq ya atau Ar-Raqaiq. Di situ dilihat bagaimana sih kehidupan Nabi, para sahabat, ya Allah. Kalau bicara kekurangan ya kekurangan banget mereka. Tapi kalau kita tanya apakah mereka bahagia? Bahagia banget. Ya. Makanya kita seringkali ini masalah besar yang sebenarnya ada di diri kita ini adalah kita mindsetnya sudah terseret oleh mindset orang zaman sekarang yang warnanya materialistis begitu, sehingga akhirnya kita begitu merasa seperti terbebani sesuatu padahal sebenarnya nggak ada beban dalam hidup itu. Sebenarnya masalah hidup itu mudah diselesaikan tapi jadi rumit karena kita sendiri yang punya kaedah-kaedah merumitkan masalah. Seperti itu. Ini mungkin yang pertama dulu barangkali barakallahu fikum. Jadi untuk yang pertama pastikan kita jangan sampai mengatakan tidak ada jalan keluar, tidak ada alasan dan lain sebagainya. Tidak. Selalu ada jalan keluar dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dan siapa yang bertakwa kepada Allah, menjaga diri dari segala macam ujian, musibah yang menimpa seperti kekurangan harta dan lain-lain, maka Allah pasti akan memberikan jalan keluar. Yakinlah, jalan keluar itu pasti datang. Nah, kemudian bagaimana hukum menjual ginjal dan lain sebagainya? Para ulama sepakat manusia itu diciptakan untuk dimuliakan, bukan diperjualbelikan. Walaqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibat. Dan sungguh kami telah memuliakan anak Adam dan kami angkat mereka di daratan, di lautan. Kami angkat mereka. Maka kata Syekh Muhammad bin Amin Asy-Syanqiti, beliau menyampaikan di antara bukti manusia itu dimuliakan Allah. Sampai-sampai makanan itu sama Allah itu, manusia makan itu makanannya diarahkan ke mulut. Beda dengan hewan kan. Hewan kan semuanya makanannya ya ibaratnya mungkin kita bisa bilang makanannya yang justru diambil pakai mulut. Jadi semuanya pada nunduk-nunduk ke bawah. Monyet pun juga demikian, walaupun dia sudah punya tangan pun tetap aja dia kalau makan juga mulutnya yang mendekat ke makanan. Seperti itu. Berbeda dengan manusia, Allah telah mengangkat derajat manusia. Sampai-sampai makanan saja itu sama Allah tuh, Allah nggak rela kalau manusia itu makan harus mulutnya yang minta maaf, yang nyosor ke bawah. Tapi dibuat makanannya yang naik ke atas dengan tangannya itu. Nah, disinilah maka para ulama menyampaikan dilarang keras memperjualbelikan segala sesuatu yang bersumber dari tubuh manusia sebagai bentuk karomah dan juga kehormatan buat manusia. Ya, jual rambut nggak boleh. Jangankan seperti itu. Jual kotoran manusia saja itu nggak boleh. Sebagai bentuk penghormatan terhadap makhluk yang bernama manusia. Ya, jadi faktornya adalah karomah. Dan ini disepakati oleh ulama 4 madhab. Menjual organ tubuh itu hukumnya haram likaromatil insan karena manusia itu makhluk yang dimuliakan Allah, tidak untuk diperjualbelikan, ya. Sehingga kita nggak boleh menjual darah, ya, nggak boleh yang namanya menjual ginjal, nggak boleh yang namanya menjual rambut, menjual kuku, nggak diperbolehkan semua, ya, walaupun laku semua itu, ya. Bahkan ada yang pernah ngitung itu satu tubuh kadang harganya bisa dipotong-potong itu jadi 5 miliar tuh setiap manusia.
ya, tapi itu semuanya tidak diperbolehkan dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan jenis manusia. Maka dilarang bagi kita untuk justru menghinakan diri dan apalagi tadi tidak menghargai kemanusiaan manusia. Wallahu a'lam bishawab. Dan ini sudah difatwakan juga oleh Majma'ul Fiqh Al-Islami, jadi konferensi fikih internasional di Kuwait, jadi sudah memutuskan juga bahwa menjual organ tubuh itu hukumnya adalah haram karena satu alasan saja, karomatul insan, dalam rangka menjaga kehormatan manusia. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Itu Allah. جرحها فينا وذكراه تناغينا ألا أين الميامين